Anak jalanan. Apa sih anak jalanan itu? Anak jalanan adalah sebuah istilah yang mengacu pada anak-anak tunawisma yang tinggal di wilayah jalanan. Lebih mendetail, menurut UNICEF, anak jalanan yang itu berusia sekitar di bawah 18 tahun dan bertempat tinggal di wilayah kosong yang tidak memadai, serta biasanya tidak ada pengawasan. Siapakah anak jalanan tersebut? Seorang anak yang kehidupannya itu dipengaruhi oleh lingkungan atau bisa karena mengikuti jejak orang tuanya secara turun-temurun. Kementerian Sosial Republik Indonesia menjelaskan anak jalanan sebagai anak sebagian besar yang menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di tempat-tempat umum lainnya. Mereka itu memenuhi kebutuhannya sendiri dengan cara mengais rezeki di tengah jalan tanpa adanya kasih sayang dan juga perhatian dari orang tua. Anak terlantar atau anak jalanan adalah anak yang kebutuhannya itu tidak terpenuhi secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, ataupun sosial. UNICEF pun mendefinisikan anak jalanan sebagai children who walk on the street of urban area without reference of the time they spend there or reasons for being there. Artinya adalah anak yang bekerja di jalanan, terutama di daerah perkotaan, tanpa referensi mereka itu akan menghabiskan waktunya di sana, atau mereka itu mempunyai alasan mengapa mereka tinggal di jalanan. Siapakah yang berperan atau bertanggung jawab untuk menangani masalah ini? Yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah dan juga lembaga-lembaga lainnya itu berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak tersebut, khususnya kepada anak-anak yang telantar, anak-anak jalanan. Dan dapat dikatakan bahwa anak jalanan atau anak terlantar tersebut itu harus mendapatkan perlindungan dan juga pengawasan dari pemerintah, seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan yang kedua, bukan hanya dari pemerintah saja, tetapi kita sebagai anggota masyarakat ikut berperan atau bertanggung jawab untuk menangani masalah tersebut sesuai kemampuannya masing-masing dan dengan berbagai macam usaha dalam bentuk situasi atau kondisi apapun. Dan yang terakhir adalah peran orang tua atau kesadaran yang dimiliki orang tua. Nah, untuk peran dan juga kesadaran orang tua ini bagi anak jalanan yang tidak mengikuti jejak orang tuanya, seharusnya orang tua itu menerapkan pola asuh demokratis di mana kedua orang tua itu memberikan kasih sayang dan juga perhatian kepada anaknya, memberikan kebebasan yang bertanggung jawab namun tetap dalam pengawasan orang tua. Mantap. Kapan seseorang dikatakan anak jalanan? Seseorang dikatakan anak jalanan apabila seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dan tidak punya tempat tinggal, sehingga mereka tinggal di wilayah jalanan. Mereka hidup di jalanan dengan cara mengamen, mengemis, dan memulung. Tidak ada orang yang mengatur kehidupan mereka. Mereka dapat melakukan hal apa saja sesuai keinginan mereka, bisa di mana saja dan kapan saja. Sebagian besar permasalahan ini terjadi pada masyarakat lapisan menengah ke bawah, walaupun ada juga masyarakat lapisan menengah ke atas yang salah pergaulan dan menjadi anak jalanan. Sebagian besar kehidupan anak jalanan ini berada di jalanan. Mereka mengemis, mengamen, memulung, bahkan mereka bekerja serabut buta. Mereka bertempat tinggal di wilayah yang kosong, yang tidak memadai, serta tidak adanya pengawasan. Beberapa tempat anak jalanan itu ada yang pertama, mereka tidur di sembarang tempat seperti di emperan toko, di taman, di terminal, bahkan di stasiun. Yang kedua, mereka mengontrak atau menyewa rumah sendiri maupun bersama teman-temannya di area yang kumuh. Yang ketiga, mereka bertempat tinggal bersama orang tuanya maupun keluarganya yang membangun rumah seadanya di wilayah yang kumuh, seperti di pinggir kali, di pinggir rel kereta, bahkan di kolong jembatan. Selanjutnya saya akan membahas tentang penyebab terjadinya fenomena anak jalanan. Kenapa fenomena anak jalanan ini dapat terjadi? Fenomena anak jalanan ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah masalah ekonomi. Pendapatan dalam keluarga yang rendah dapat memaksa anak untuk bekerja di luar rumah. Lalu yang kedua, broken home.
Anak yang berasal dari keluarga yang diwarnai oleh ketidakharmonisan seperti adanya percekcokan, perceraian, adanya ayah atau ibu tiri, bahkan seringkali diperparah oleh kekerasan fisik dapat memicu anak untuk keluar dari rumah untuk mencari pelarian. Lalu yang ketiga, salah pergaulan. Jika anak sudah lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah dan bertemu dengan anak-anak yang memiliki latar belakang yang sama dengannya, dapat membuat anak tersebut merasa diterima dan seperti mempunyai keluarga baru, yang dapat membuat dirinya tidak ingin lagi kembali ke rumah dan lebih memilih tinggal atau menghabiskan waktunya dengan teman-temannya berada di luar rumah atau bahkan di jalanan. Lalu yang keempat, putus sekolah. Anak-anak yang putus sekolah karena masalah ekonomi sangat rentan dengan pekerjaan yang biasa dilakukan di jalanan seperti mengamen dan berdagang asongan. Karena keterbatasan kemampuan mereka untuk bekerja, tetapi mereka harus tetap menghasilkan uang. Yang kelima, pengaruh lingkungan. Anak-anak tumbuh sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Apabila seorang anak tinggal di lingkungan yang terbiasa dengan kekerasan, kemiskinan, di lingkungan yang buruk, maka anak tersebut akan tumbuh dan sangat terbiasa dengan kekerasan dan kemiskinan, yang menyebabkannya sangat rentan untuk menjadi anak jalanan. Bagaimana penyebab munculnya anak jalanan? Ada beberapa hal yang dapat menjadi penyebab munculnya fenomena anak jalanan, yaitu 1. Modernisasi, industrialisasi, migrasi, dan urbanisasi. Menyebabkan terjadinya perubahan jumlah anggota keluarga dan gaya hidup yang membuat dukungan sosial dan perlindungan terhadap anak menjadi berkurang. Kedua, kekerasan dalam keluarga menjadi latar belakang penting penyebab atau anak keluar dari rumah dan umumnya terjadi dalam keluarga yang mengalami ketekanan ekonomi dan jumlah anggota keluarga yang besar. 3. Terkait permasalahan ekonomi, sehingga anak terpaksa ikut membantu orang tua dan dengan bekerja di jalanan. 4. Orang tua memperkerjakan anak sebagai sumber ekonomi keluarga, pengganti peran yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa. Kehidupan rumah tangga. Asal anak-anak tersebut merupakan salah satu faktor pendorong penting. Banyak anak di jalanan berasal dari keluarga yang diwarnai dengan ketidakharmonisan, baik itu perceraian, percekcokan, hadirnya ayah atau ibu tiri, absennya orang tua baik karena meninggal dunia maupun tidak bisa menjalankan fungsinya. Faktor lain yang menjadi alasan anak untuk lari adalah faktor ekonomi rumah tangga. Dengan adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia, semakin banyak keluarga miskin yang semakin terpinggirkan. Situasi itu memaksa setiap anggota keluarga untuk paling tidak bisa menghidupi diri sendiri.